Di ujung selatan Pulau Jawa, tersembunyi sebuah pantai yang tidak pernah ramai meski pasirnya putih dan ombaknya indah. Warga menyebutnya Pantai Larangan, bukan karena tak boleh datang, tapi karena tak boleh tinggal saat matahari tenggelam. Konon, setelah senja lewat dan langit berubah gelap kebiruan, pasir di pantai itu akan mulai berbisik. Bukan suara ombak, bukan suara angin, tapi suara pelan, seperti seseorang memanggil dari bawah tanah. Dahulu, pantai itu hanyalah tempat nelayan mencari ikan, hingga suatu malam puluhan tahun lalu, badai besar datang tanpa tanda. Ombak setinggi pohon kelapa menghantam perahu-perahu kecil. Banyak nelayan tak kembali. Seorang tetua desa melakukan semedi di tepi pantai. Dalam mimpinya, ia bertemu sosok perempuan berbalut kain hijau berdiri di atas air yang tenang. Sosok itu berkata, "Pantai ini milikku. Ambil secukupnya, jangan serakah, dan jangan tinggal saat malamku tiba." Sejak itu, warga mematuhi aturan tak tertulis, pulang sebelum matahari benar-benar hilang, dan pantai kembali tenang. Tahun berganti, cerita lama mulai dianggap mitos. Hingga suatu hari datanglah seorang pemuda kota bernama Damar. Ia seorang pembuat konten petualangan yang suka mencari tempat-tempat terlarang. Ia tertawa ketika mendengar larangan warga. "Pantai kok bisa berbisik?" katanya sambil menyiapkan kamera. Ia sengaja datang menjelang senja. Langit saat itu luar biasa indah. Jingga bercampur ungu, ombak bergulung lembut. Damar berjalan menyusuri garis air, merekam semuanya. Ketika matahari setengah tenggelam, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara ombak. Hanya desiran sangat halus dari pasir di bawah kakinya. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi. Namun ketika ia berhenti dan menunduk, pasir itu bergerak pelan, seperti bernafas, dan terdengar suara lirih. Damar. Ia membeku. Tak ada siapapun di sekitarnya. "Damar, jangan pergi." Suara itu bukan dari udara, melainkan dari dalam tanah. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Ini pasti suara angin," gumamnya. Namun angin tidak bertiup. Langit kini hampir gelap sepenuhnya, dan suara itu semakin jelas. "Temani kami." Damar melangkah mundur. Tiba-tiba kakinya terasa berat. Pasir di bawahnya mengeras lalu melunak seperti lumpur hidup. Ia mencoba berlari, namun setiap langkah membuat kakinya semakin tenggelam. Ia panik. Kamera di tangannya jatuh ke pasir. Dari permukaan pantai muncul tonjolan-tonjolan kecil seperti tangan yang mendorong dari bawah. Suara-suara mulai bertumpuk. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan, berbisik bersamaan. "Kami belum pulang. Kami belum selesai. Kami menunggu." Damar menjerit minta tolong, namun desa terlalu jauh. Pasir kini mencapai lututnya. Ia melihat ke arah laut. Di kejauhan, di atas ombak yang tenang, berdiri sosok perempuan berkain hijau, diam menatapnya. Wajahnya tak terlihat jelas, namun rambutnya panjang tergerai, bergerak meski tak ada angin. Suara di pasir mendadak serempak. Dia melanggar. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, dan pasir di sekitar Damar langsung mengeras, menelannya hingga dada. Nafas Damar memburu. Ia berusaha meraih sesuatu, apa saja, namun tanah menariknya semakin dalam. Detik terakhir sebelum wajahnya tenggelam, ia mendengar suara yang berbeda. Suara lembut, tapi tegas. Yang diambil laut tetap milik laut. Pasir menutup sepenuhnya. Sunyi kembali. Angin berhembus lagi, ombak terdengar seperti biasa. Keesokan paginya, warga menemukan kamera rusak di tepi pantai. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perlawanan, hanya pasir yang tampak rata. Sejak hari itu, Pantai Larangan kembali sunyi. Dan setiap senja, ketika cahaya terakhir matahari menyentuh pasir, kadang terdengar bisikan pelan. Bukan memanggil nama,
tapi mengingatkan, jangan tinggal saat malam tiba. Karena tidak semua yang hilang di laut benar-benar pergi. Sebagian hanya menunggu ditemani.